Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber kita yang saya cintai, Pak Kiai Haji Anwar Abbas. Apa kabar Pak Kiai? Ini wajahnya selalu sehat dan cerah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Nes. Sehat, alhamdulillah. Juga Prof. Nasaruddin Umar. Ini kelihatannya masih tadi lagi sedang konferensi pers tadi ya. Karena ini malam isbat ini, penetapan isbat ya, sidang isbat. Kemudian ada nanti insya Allah juga bergabung bersama kita Profesor Abdul Mukti, ya, Abdul Sekum Muhammadiyah yang Masih di jalan, belum bisa open cam. mudah-mudahan selamat insya Allah. Amin, insya Allah. Ya. Juga kepada seluruh teman-teman media yang mengikuti acara ini. Kami sengaja mengangkat acara ini, tema meningkatkan spiritualitas bangsa ini, terutama karena kita seringkali terjebak dalam satu istilah tentang politisasi agama, ya. Yang setiap orang berusaha menghindarinya di bulan Ramadan. Dan sebenarnya secara umum dalam proses praktek demokrasi kita di Indonesia. Tapi sebenarnya yang fakta yang setiap hari makin kasat mata kita saksikan bahwa tingkat kesadaran beragama masyarakat kita ini makin hari makin meningkat. Dan berdasarkan survei yang kami lakukan di Partai Gelora ini, kalau masyarakat kita ditanya apakah mereka bisa menerima bahwa negara Indonesia ini yang asasnya adalah Pancasila bisa diisi dengan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama, kira-kira 70% lebih masyarakat kita menjawabnya bisa dan sebaiknya begitu. Jadi dalam perspektif kesadaran agama dan politik, kita bisa mengatakan bahwa ada peningkatan kesadaran yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Tetapi pada waktu yang sama, kita mencegah terjadinya proses politisasi agama. Tapi fakta yang terus-menerus terjadi sebenarnya adalah proses menggunakan perlawanan agama, misalnya perlawanan kepada LGBT ya. Tapi kita melihat dalam konteks Indonesia ini, antara kesadaran agama rakyat yang terus meningkat dan usaha mencegah terjadinya politisasi agama, ini adalah dua fakta yang sekarang ini sedang terjadi di masyarakat kita. Jadi pada waktu misalnya kita melihat dalam poster-poster yang sedang berlangsung sekarang ya, bahwa pada waktu bersama yang sama orang mengatakan jangan mempolitisasi agama, tapi semua orang berusaha tampil religius. Iya kan ya? Pakai peci, pakai baju koko di bulan Ramadan. Iya kan? Kan kita tidak bisa untuk tidak mengatakan bahwa itu adalah cara kita mengasosiasikan diri dengan agama. Ya. Cara kita menunjukkan kesolehan. Iya kan? Ya. Tapi yang kita syukuri ini terutama adalah karena memang kesadaran berbangsa masyarakat kita, kesadaran beragama masyarakat kita yang semakin naik, bersamaan juga dengan kesadaran politiknya. Walaupun ini tidak selalu terkonversi menjadi pilihan politik, misalnya meningkatnya suara partai-partai Islam. Justru pada pemilu 2019 yang lalu kita menyaksikan bahwa ketika mobilisasi umat Islam itu dalam Pilpres luar biasa besarnya, 4 partai Islam di parlemen ini justru kehilangan 5 kursi dibanding pemilu 2014. Gitu. Yeah. Jadi ini ada fakta yang perlu kita baca secara cermat. Terutama ketika kita sekarang ini sedang menghadapi satu krisis. Sebenarnya saya beberapa kali dalam roadshow ke daerah sering menyampaikan bahwa
dalam sejarah kita dan dalam sejarah umat manusia secara umum, harus kita katakan bahwa tidak ada satu cara untuk memisahkan agama dan politik. Nggak ada satu cara yang efektif. Bahkan alasan mengapa agama Kristen menjadi agama resmi Romawi itu adalah karena hanya ini yang bisa menyatukan bangsa Romawi dan mencegah mereka dari keruntuhan ini pada awal abad ke-4 Masehi ya. Dan pada waktu yang sama kita juga menyaksikan bahwa Rasulullah SAW hanya perlu 13 tahun untuk menegakkan negara Madinah. Ya, ya. Jadi pemisahan agama dan politik ini tidak akan pernah bisa kita lakukan. Proses sekularisasi yang berlangsung di dunia Islam misalnya, itu tidak berhasil mencegah pemisahan agama dan politik. Ya. Ini satu fakta yang harus kita lihat. Tapi sekarang pertanyaan besarnya adalah, bagaimana menjadikan kesadaran beragama ini menjadi produktif bagi kehidupan berbangsa kita? Dalam konteks inilah saya ingin mengatakan bahwa mungkin momentum Ramadan ini secara politik ini, amal politik yang paling afdal kita lakukan pada bulan Ramadan ini, itu adalah rekonsiliasi. Karena Ramadan ini seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Atakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian, Syahrum Mubarak. Ini bulan yang penuh berkah. Jadi ini adalah musim kebaikan. Dan tidak ada satu kebaikan dalam politik yang lebih afdal daripada menganjurkan persatuan. Dan saya kira, walaupun ini adalah Ramadan yang terjadi di tahun politik ya, dan terutama di bulan-bulan ini, Maret, April ini, pasti partai politik sekarang sedang sibuk menyusun daftar bakal calon anggota legislatifnya ya. Bacaleknya nih, mereka pasti lagi sibuk nih. Tentu juga banyak kasak-kusuk di masing-masing partai soal nomor urut dan seterusnya. Begitu juga ada pertarungan soal apakah nanti sistem kita proporsional terbuka atau tertutup. Dan mungkin juga ada yang sedang berpikir apakah ini terbuka, tertutup, atau tertunda. Kita juga tidak tahu, ini semua sedang dalam proses berlangsung. Tetapi fakta kasat mata yang ada di depan kita adalah ini sedang terjadi satu krisis global yang tidak satu pun di antara kita yang tahu akan seperti apa ujungnya. Dan akan banyak anomali yang kita saksikan, dan ada satu kaidah dalam satu krisis bahwa begitu krisis itu memasuki putarannya, tidak satu pun yang bisa mengendalikan putaran itu, baik yang punya rencana maupun yang tidak punya rencana. Misalnya satu anomali yang kita lihat sekarang ini, yang disangsi adalah Rusia karena menginvasi Ukraina, tapi yang jatuh berguguran adalah bank-bank di Amerika dan Eropa. Iya kan? Ini kan anomali yang kita tadinya tunggu-tunggu adalah berita tentang kebangkrutan Rusia. Justru yang bangkrut ini adalah bank-bank besar yang ada di Amerika dan di Eropa. Ini adalah anomali krisis. Itu selalu terjadi hal-hal seperti itu. Nah, di tengah situasi ini, dan kita mendengarkan sendiri bahwa Presiden juga sudah mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini tinggal tunggu giliran yang lainnya, semuanya juga akan datang di giliran setelah yang lainnya bank-bank ini berguguran ya. Jadi maksud saya adalah di tengah krisis seperti ini, kita sedang perlu-perlunya menyatukan dan mengkonsolidasi para elit politik, elit militer, elit ekonomi kita, dan juga para informal leader kita, ulama-ulama, para budayawan kita, para akademisi kita semuanya, supaya kita bisa menyusun satu arah baru bagi Indonesia secara bersama-sama. Dan saya kira Ramadan ini adalah momentum yang paling bagus untuk melakukan itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber kita yang sudah bergabung, juga kepada teman-teman media. Mudah-mudahan dialog kita sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira karena ini biasanya kalau Ramadan begini kan selalu ada banyak acara buka puasa di antara elit politik. Baik, iya betul. Cuma biasanya acaranya selesai di buka puasa itu. Iya. Jadi seharusnya tema dalam buka puasa bersama nanti di para elit politik ini adalah bagaimana mewujudkan koalisi rekonsiliasi itu tadi. Supaya kita benar-benar menyatukan langkah kita menghadapi krisis yang sedang terjadi secara global saat ini. Karena secara psikologis, karena Ramadan ini itu ada auranya. Auranya itu aura kebaikan.
aura kebajikan, aura kelembutan. Ya. Jadi kita secara otomatis itu terbawa dalam aura itu. Nah, kita maksimalkan Ramadan ini sebagai bulan berkah, sebagai musim kebaikan, dengan cara mewujudkan kebaikan politik terbaik. Ya kan? Kalau soal bagi-bagi sembako selama Ramadan itu, saya kira semua partai politik pasti bikin kan. Pastilah ormas bikin, partai politik bikin, semua bikin lah. Semua orang itu bagus lah. Itu sebagai satu amal itu oke. Itu. Tapi ada kebaikan yang lebih bagus lagi. Kalau kita bisa mengkonsolidasi elit politik nasional ini dalam satu format koalisi rekonsiliasi baru, supaya kita benar-benar menyatu menghadapi krisis yang sekarang ini sedang terjadi dan mencegah bangsa kita terjebak dalam ancaman disintegrasi. Jadi kalau tadi sempat dibilang musuh, sebenarnya musuh kita saat ini adalah krisis yang musuh kita itu adalah dahsyat. krisis itu. Ya, Itu betul. justru karena ini yang mengancam seperti yang saya katakan tadi. Ini kan anomalinya terlalu banyak. Yang disanksi Rusia, yang bangkrut kok bank-bank Amerika dan Eropa gitu. Iya. Iya kan? Iya. Itu sama dengan kalau kita melihat ini sekedar flashback sejarah sedikit ya, mungkin ini bagus untuk menutup. Pada tahun 1492 itu Andalusia jatuh. Iya. Tapi 4 tahun kemudian Columbus menemukan benua Amerika. 2 tahun sesudahnya Vasco da Gama menemukan anak benua India dan masuk ke Asia Tenggara. Iya kan? Tapi pada tahun 1511 Portugis sudah masuk ke Indonesia. Iya. Iya kan? Jadi coba kita lihat itu loh. Revolusi maritim yang terjadi di Eropa itu menyebabkan kita jadi korban di Indonesia. Iya. Jadi jajahan Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan seterusnya kan. Jadi krisisnya jauh banget itu. Itu bayangkan itu pada abad ke-15, pada abad ke-16. Gimana penyebaran krisis itu di tengah dunia yang sangat terintegrasi sekarang ini, di tengah globalisasi sekarang. Itu kan pasti lebih cepat, real time. Betul. Itu kan fasenya kan cuma 2 dekade itu kan. Dari sejak jatuhnya Andalusia 1492 sampai 1552, ya, Iya. mereka tidak melakukan Konstantinopel. Iya. Tapi datangnya jauh betul datangnya ke Indonesia gitu kan. Iya. Kita yang jadi jajahan. Gitu. Artinya krisis itu begitu masuk dalam putarannya itu pasti banyak korbannya. Dan kita harus mencegah supaya Indonesia ini menjadi korban. Memenangkan kompetisi dalam pemilu 2024 itu penting sebagai alat legitimasi, iya kan? Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah outputnya. Outputnya adalah bagaimana kita menjaga keutuhan Indonesia, dan karena itu semua proses yang kita lalui ke sana jangan sampai justru kemenangan kita menghilangkan output yang seharusnya terjadi. Gitu. Yeah. Kira-kira itu. Dan kalau ada sekali lagi amal politik yang terbaik yang bisa kita lakukan pada momentum Ramadan ini, itu adalah membangun koalisi rekonsiliasi. Koalisi rekonsiliasi. Kepada para narasumber mungkin Pak Anies saya ingin mengucapkan juga terima kasih nih Pak Buya Anwar, Prof. Muti, dan juga Prof. Umar Nasaruddin yang sudah lebih dulu meninggalkan karena ada sidang isbat. Saya kira dialog kita sore hari ini sangat mencerahkan masyarakat kita. Sebenarnya 3 tokoh kita ini mewakili NU dan Muhammadiyah ini, walaupun 2 dari Muhammadiyah, Pak Prof. Umar dari NU. Jadi ide yang tersampaikan pada sore hari ini mewakili arus utama pemahaman keislaman pada para pemimpin Islam di Indonesia ini. Dan kita tadi menemukan titik temunya ya. Yeah. Bahwa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, ini adalah bulan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan di antara berkahnya adalah utuhnya kita sebagai bangsa dengan terus-menerus melakukan konsolidasi kepada para pimpinan bangsa kita.